Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita belajar bagaimana kita ingin menghadirkan perbedaan dengan sesama kita. Bagaimana kita ingin hidup yang bermakna. Nah, hidup yang bermakna kita belajar pada beberapa hari ini bagaimana kita berusaha ingin menambah nilai kepada sesama kita, menambah nilai kepada orang lain. Nah, untuk kita dapat memberi kontribusi atau menambah nilai kepada orang lain, kita perlu memahami nilai-nilai yang dihargai oleh orang lain. Untuk kita dapat memberi kontribusi kepada orang lain, kita perlu memahami nilai-nilai yang dihargai oleh orang lain. Ini sebenarnya adalah bagaimana kita agar kita bisa terkoneksi, agar kita bisa terhubung. Hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa setiap manusia, setiap kita memiliki satu hal yang benar-benar bisa kita lakukan dengan sangat baik. Jadi sebenarnya setiap kita punya satu hal yang dapat kita lakukan dengan sangat baik. Nah, pada diri saya coba mengembangkan satu hal yang baik, yaitu komunikasi dan mengajar dan menasehati orang. Itu yang sering saya tekankan karena itu adalah hal yang baik yang bisa saya lakukan. Sehingga saya pun seringkali memberikan konseling, memberikan nasihat, memberikan pengajaran kepada orang-orang. Nah, namun untuk kita terkoneksi dengan orang, terhubung dengan orang, kita nggak cukup hanya sekedar keinginan, kita perlu tindakan. Nah, tindakan untuk terhubung dengan audiens, dengan orang-orang, misalnya dalam kumpulan, itu kita turun dari podium menjangkau orang-orang. Itu sering saya lakukan, saya turun. Kalau saya ngajar, saya mendekati meja mahasiswa saya, meja murid saya. Nah, jadi intinya begini sebenarnya. Jika kita bergerak mendekati orang-orang, mereka bergerak mendekati kita. Jika kita bergerak mendekati orang-orang, maka mereka bergerak mendekati kita. Jika kita menjauhi orang-orang, maka mereka juga akan mundur. Itu prinsipnya. Nah, jika kita ingin memberi kesan yang hebat, maka kita ceritakan keberhasilan kita, maka orang akan terkesan, akan kagum. Tapi jika kita ingin mempengaruhi orang-orang, ceritakan kegagalan kita. Menceritakan kelemahan atau kesalahan diri sendiri membantu kita mempermudah komunikasi dengan orang-orang dengan cara yang membuat mereka menjadi lebih nyaman dan tidak terasa otoriter. Dan saat itulah kita berpeluang besar untuk menambah nilai kepada orang lain, kepada sesama kita. So, tujuannya kita
ingin atau bercerita seperti itu, bahkan kita berani menceritakan kegagalan kita, kesalahan kita, tujuannya adalah supaya kita bisa memberi pengaruh, perbedaan kepada mereka. Dan kita tahu bahwa untuk terhubung dengan orang, kita melakukannya nggak hanya sekali, tapi bagaimana itu menjadi gaya hidup yang disebut dengan hidup intentional living, hidup yang penuh dengan kebermaknaan. Nah, maka untuk terhubung dengan orang lain, kita perlu membuat landasan. Nah, apa saja tindakan-tindakan yang melandasi hubungan kita dengan orang lain? Untuk terhubung kita perlu menciptakan landasan, ya. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya ada 7 cara, yaitu melalui kehadiran kita. Jadi, kita memilih menghabiskan waktu bersama orang lain, kehadiran kita. Lalu yang kedua, kita mendengarkan. Kita menyimak pembicaraan mereka, mendengarkan dengan baik. Yang ketiga, bertanya. Bertanya itu kita akan tertarik pada orang lain kalau kita bertanya kepada mereka. Perhatian yang keempat, kita akan memikirkan orang lain dan bagaimana cara terhubung dengan mereka, itu perhatian. Lalu yang kelima, keterbukaan. Kita akan membiarkan orang lain masuk ke dalam hidup kita. Keterbukaan, membiarkan orang lain masuk ke dalam kehidupan kita. Lalu keramahan. Keramahan itu berarti kita menunjukkan kepedulian kepada orang lain, kepada sesama kita. Lalu kerendahan hati. Kerendahan hati ini kita menganggap bahwa diri kita kurang. Jadi kita berpikir orang lain lebih. Itu kerendahan hati. Nah, so guys, sahabat Mr. Sorchan, apakah kita tahu dan memahami apa yang penting bagi orang lain? Apakah kita tahu dan paham apa yang penting bagi orang lain? Apakah kita rela keluar dari zona nyaman kita untuk terhubung dengan sesama kita? Ingat, tidak harus sesuatu yang besar dan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang kita pimpin atau kita harus jadi pemimpin besar. Enggak. Kalau kita ingin terhubung, kita bisa terhubung dengan orang-orang yang ada dimanapun, bahkan dengan cara yang sederhana. Coba kenali tetangga kita di sekitar rumah kita, di sekitar perumahan kita, dan lakukan yang baik kepada tetangga kita. Terus ada lagi, misalnya kita cari tahu kalau kita pergi misalnya ke rumah makan, nama dari pramusaji yang memberikan layanan, lalu kita tinggalkan tips yang cukup. Atau kita bicara dengan anak kita, kita bicara dengan pasangan kita, cari tahu hal-hal yang penting, hal-hal yang penting bagi anak-anak kita, bagi pasangan kita, bagi rekan-rekan kita. Lalu pujilah, berilah pujian kepada mereka, berilah semangat kepada mereka. Sebenarnya lakukan apa yang bisa dimanapun kita berada. Lakukan apa yang bisa dimanapun kita berada. So guys, sahabat Mr. Sorchan,
kalau kita ingin memberikan kontribusi kepada sesama kita, baik itu pasangan kita, anak-anak kita, anak mantu kita, cucu kita, rekan sekerja kita, kenalan kita, tetangga kita, orang-orang di komunitas kita. Coba cari tahu apa yang mereka hargai. Pahami apa yang mereka hargai sehingga kita bisa terkoneksi dengan mereka, bisa terhubung dengan mereka. Salam untuk memberi kontribusi pada orang lain. Salam untuk memahami nilai-nilai yang dihargai oleh sesama kita. Dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.